Indonesia. Terhitung mulai tanggal 1 April 2022, sudah keluar Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan kawasan Tahura Sultan Adam menjadi BLUT, Badan Layanan Usaha Daerah. Ini artinya Tahura Sultan Adam bisa dimanfaatkan semua potensinya untuk tujuan komersil, tapi tentu dengan tarif-tarif yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan ini. Kita bisa lihat di sini bahwa ada banyak ya fasilitas yang bisa dimanfaatkan, seperti ada sarana dan jasa. Kita bisa lihat ada Plaza Soeharto, ini biaya 300.000, Plaza Jokowi 300.000. Saya nggak tahu juga kenapa dikasih nama dua kepala daerah ini ya. Kemudian kita juga bisa melihat, ini menarik nih, ada sepeda motor trail, walaupun mungkin saya belum bisa memastikan apakah motornya juga sudah bisa. Dan yang menarik, tapi seperti ini belum masuk kalau saya lihat ini. Ada satu kawasan yang sudah ditetapkan menjadi tempat melakukan aktivitas olahraga yang cukup menantang adrenalin, yaitu para layang. Nah, nanti seperti apa kawasan yang akan dijadikan lokasi titik meluncurnya para layang, kita akan lakukan eksploitasi ke sana. Oke, kita akan explore ke atas. Nah, kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 lokasi yang akan bisa kita lihat di sana. Itu ada Pesanggeran Belanda, jaraknya 5,1 km. Kemudian ada Puncak Tengger, 3,8 km. Kolam Belanda, 1,4 km. Dan yang paling dekat adalah Mandin Putri Kembar. Seperti apa suasananya? Kita langsung saja akan naik ke atas. Doa dulu sebelum kita naik, karena puncak yang akan kita lewati lumayan ekstrim ya, karena banyak tanjakan nantinya serta turunan yang cukup curam. Menjadi spot untuk menguji kekuatan fisik kita menggunakan sepeda road bike ya, karena kontur jalannya yang menanjak, kemudian turunannya juga agak curam ya, bukan agak curam tapi memang sangat curam, menantang adrenalin kita. Nah, kalau musim hujan terkadang tebing yang ada di samping kita ini bisa longsor. Karena itu saya tidak menyarankan bagi Anda ke lokasi ini dikala situasi dan kondisinya masih hujan. Disarankan pada saat cuaca masih agak cerah atau panas, karena nanti kita khawatirkan jalan ini akan menjadi licin ketika tanah yang ada di tebing ini nanti sebagian longsor dan mengenai jalan, maka membuat jalan akan menjadi licin. Akan sedikit berbahaya bagi Anda yang tidak memiliki keberanian maupun juga mungkin skill untuk mengendarai mobil atau sepeda motor di kondisi jalan yang agak curam ini. Nah, ini adalah lokasi tempat dulunya yang digunakan sebagai kolam renang ketika di masa zaman penjajahan kemerdekaan dulu ya. Nah, ini adalah lokasi yang menjadi kolam renangnya para petinggi Belanda pada saat itu. Ini kita lihat ya, ini alami dan masih natural.
Air yang mengalir ini adalah air yang berada dari mata air pegunungan di atas. Dan saya sarankan bagi Anda ketika ingin wisata keluarga membawa anak, jangan dibiarkan anak Anda untuk berada di kolam dalam kondisi sendiri. Harus diawasi karena kolamnya sangat dalam, ya, sangat dalam. Di atas sudah ada juga pesanggerahan yang disiapkan bagi Anda yang ingin istirahat. Kita akan lanjut lagi naik ke atas. Jadi lokasi ini memang dibuka setiap hari ya, tapi dia akan ramai dan banyak didatangi pengunjung pada saat weekend, Sabtu Minggu. Nah, suasana kebetulan pada saat kita pengambilan gambar ini terasa sangat sejuk, ya. Cuaca tidak terlalu terik. Bisa dilihat kawasan di samping kiri kanan saya, suasana hutannya masih terasa. Nah, ini adalah salah satu titik lokasi yang bisa kita gunakan untuk spot foto. Kalau Anda beruntung, maka ketika udara setelah hujan cukup sejuk, maka akan ada muncul seperti gumpalan awan yang serasa Anda berada di negeri di atas awan, ya. Dan ini akan menjadi salah satu spot yang menarik. Ada tulisan dilarang parkir di sini, jadi Anda bisa parkir di kawasan di sebelah kanan saya ini. Dan di depan saya ini ada spot foto yang menarik nih. Ya. Nah, ini adalah salah satu spot foto dengan latar belakang bukit atau pegunungan, ya, yang menjadi bagian dari jajaran Gunung Meratus yang ada di kawasan Tahura Sultan Adam. Oke, kita lanjut ke atas. Ada rambu, posisi jalan berkelok. Kita harus lebih hati-hati. Lokasi di atas itu adalah kawasan yang biasanya dijadikan tempat untuk camping, ya. Jadi itu ada camping ground di atas. Masuk ke atas itu jaraknya sekitar 500 meter jalan kaki. Kalau naik mobil, sepeda motor juga bisa, ya. Tapi kalau jalan dan kondisinya lagi hujan, jalan agak licin, saya rekomendasikan dan saya sarankan untuk tidak menggunakan sepeda motor atau mobil karena agak sedikit berisiko karena jalannya licin. Tanahnya walaupun berbatuan tapi masih ada tanah merahnya yang kalau kena air itu biasanya licin. Dan di depan ini adalah peninggalan, ya, sejarah lapangan tenis dulu yang dibangun pada masa zaman Belanda, ya. Jadi dulunya Tahura Sultan Adam ini menjadi satu kawasan yang ini menjadi tempat tempat kawasan kantor, tempat santai dan tempat tinggal sejumlah petinggi Belanda pada saat itu. Dan ini adalah salah satu peninggalnya. Di bawah tadi kita melihat kolam renang, kalau di atas ini kita melihat ada lapangan tenis. Dan ini masih bagus lapangannya, masih bisa digunakan ini. Oke, nah ini kita lihat ya dari dekat lapangan tenis mandi angin. Bisa dilihat dari foto ini, itu adalah foto yang bisa dilihat adalah noni-noni Belanda, ya. Jadi ini adalah lapangan tenis yang menjadi fasilitas pesanggerahan dan ini diresmikan pada tahun 1939, tepatnya pada 26 Februari tahun 1939 oleh Gubernur Borneo Dr. Bokkezan Haga. Ya, jadi ini sama dengan ukuran lapangan tenis umum, ya. Lebarnya sekitar 10,97 atau 11 meter dan panjangnya 23,77 atau hampir 24 meter. Oke. Jadi ini ceritanya dulu kalau melihat dari apa yang disampaikan dalam papan ini dulu terinspirasi karena waktu itu di tahun 30-an itu marak sekali klub tenis di Hindia Belanda. Dan ini merupakan olahraga rekreasi pada masa itu, karena itu oleh Gubernur Borneo pada saat itu dibangunlah
lapangan tenis di atas ini untuk para ekspatriat dari Belanda untuk berrekreasi. Nah, pada tahun 1943 setelah Jepang menguasai Kalimantan atau Borneo, lapangan ini tidak lagi difungsikan karena Belanda sudah tidak ada lagi dan ekspatriatnya sudah tidak ada lagi di Belanda, di daerah kawasan ini. Bisa dibayangkan pada masanya di tahun 1939 ya, bagaimana suasana ini begitu terasa sejuk, rindang, dan ada lapangan tenis yang digunakan untuk untuk olahraga rekreasi para ekspatriat Belanda. Jadi ini sepertinya dulu pada masa zaman Belanda menjajah Indonesia digunakan menjadi lokasi tempat rekreasi para ekspatriat Belanda pada masa itu. Tapi setelah Jepang masuk, kawasan ini kembali ditutup ya, ditutup. Oke. Jadi kalau masuk, nah ini kita udah masuk pada lokasi Pesanggerahan. Kalau kita masuk kita ambil sisi kanan karena ini dibikin 2 jalur ya, khusus untuk jalur masuk dan jalur kanan. Nah, kita bisa lihat, nanti kita mampir dan ini bisa lihat dari sini adalah Pesanggerahan Belanda pada masa itu. Dan ini tentunya sudah direnovasi ya. Direnovasi bangunannya. Nah, disinilah titik para layang yang akan, sebelum kita masuk kita akan eksplor dulu. Oke, saat ini saya sudah berada di lokasi kawasan yang akan menjadi titik para layang. Nah, seperti apa kita akan berbincang dengan Pak Yanuar. Pak Yanuar adalah staf di seksi pemanfaatan, Pak ya. Betul, Pak. Dan beliau adalah staf yang biasanya mengurus atau mungkin memfasilitasi ya untuk olahraga para layang ini. Betul. Oke, Pak, ini diresmikan 1 bulan yang lalu. Nah, kira-kira masyarakat sudah bisa memanfaatkan nggak? Sekarang memang sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sudah bisa, iya. Terutama untuk olahraga para layang dan gantole. Gantole. Gantole, iya. Oke. Dan sekarang memang beberapa atlet sudah mulai menggunakan lokasi ini sebagai lokasi untuk latihan. Oke. Beberapa atlet para layang di Kalsel. Karena yang ada di Kalsel sekarang ini kan baru ada di Kota Baru. Kota Baru ya? Iya, betul. di Gunung Bapake Mamake. Nah, sama di ini yang kedua, Sultan Adam ini. Sultan Adam. Oke. Dan ini merupakan lokasi take off para layang yang lumayan dekat lah dari pusat kota. Iya, betul. Ya. Dan sebenarnya kami di Tahurat tidak cuma punya ini, Pak. Oke. Ada 2. Ada 2. Di? Ini yang take off timur, satu lagi ada di sebelah barat. Oh, ada 2 titik yang menjadi lokasi penerbangan ya, take off ya? Lokasi take off, Pak. Oke. Ini kami namakan Dirgantahura, Pak. Dirgantahura di sisi iya, ini. Betul. Kalau yang satunya di? Satunya di sebelah barat. Sebelah barat. Itu jadi, Dirgan? belum diberi nama. Belum. Tapi udah dibuka juga lokasinya, Pak ya? Sudah, Pak. Oke. Ini jalannya masih proses pengerasan ya. Jadi ini memang lokasinya agak jauh, masukkan 100 meter. Kita coba masuk ke sana. Oke. Kita lihat langsung, Pak ya. Dan kalau mau datang, sebaiknya parkir aja mobilnya di sini, Pak ya. Tapi nanti kalau udah dikeraskan, jalan ini mungkin cukup aman, Pak ya, untuk dilalui ya. Sebenarnya aman, Pak. Cuma ini karena baru aja. Ini sepertinya baru saja di-clearing untuk ini, Pak ya. Diratakan. Oke, ini ada juga sudah batu-batu yang dihamparkan untuk pengerasan. Dan rencananya jalan ini nanti ini tembus sampai ke bawah, Pak. Ke bawah? Ke bawah lokasi landing. Oh, lokasi landing. Mau dibikin langsung juga. Betul. Untuk lokasi landing. Lokasi landing. Jadi kalau saat ini begitu mereka landing di bawah, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas tuh agak muter. Kalau nantinya kalau jalan ini udah jadi, oke. Tidak perlu lagi muter. Ya, ini luar biasa sekali nih. Ini adalah olahraga yang pertama kali yang akan menguji adrenalin. Ya, siapapun yang ingin merasakan dan menikmati sensasi berada di atas. Ketinggiannya berapa kira-kira, Pak? Ini 425 mdpl ya. mdpl. Lumayan, 425 mdpl bagi Anda yang memiliki
keinginan untuk uji nyali berada pada ketinggian. Kalau saya, no way. Ke bawah itu kurang lebih ke titik landing itu kurang lebih 300-an meter Dari posisi take off. dari posisi take off. Dan biasanya ada tandemnya, Pak ya. Betul, Pak. Kemarin ini sudah diresmikan oleh Pak Gubernur ya? Pak Gubernur tanggal Iya. 24 September kemarin. Mm-mm. Dan beberapa hari waktu itu memang ada pilot tandem dari Bogor ya, Bogor, katanya. betul. Master tandem ya. Master tandem. Ini sudah dibuka untuk umum. Betul, Apakah bagi mereka atau masyarakat yang ingin merasakan dan mencoba olahraga ini harus reservasi dulu atau bisa langsung datang langsung ke sini, Pak? Oh iya, Karena Pak. kan harus ada tandem yang mendampingi. Iya, betul. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya, memang di sini kan penerbangan para layang itu ada dua. Ada Oke. yang solo, ada yang tandem. Ada yang solo, ada yang tandem. Iya, kalau yang solo ya tinggal datang, tinggal pakai. Kalau yang Itu bayar juga, Pak ya? Iya, Pak, ada biaya untuk perawatan inilah. Oke, bayar reservasinya berapa ini, Pak? Kalau untuk solo ini sewa tempatnya 100.000, Pak. 100.000 itu Betul. apakah untuk sekali penerbangan atau Sekali datang, Mbak. jadi misalnya sekali datang mau terbang 3 kali 4 kali juga nggak apa-apa? Iya. Oke, Nah, 100.000 murah loh ya. Karena memang nggak ada tempat yang cukup representatif dan safety untuk menjadi titik take off. Iya. Untuk penerbangan solo ya. Iya. Dan ini kan termasuk olahraga, Pak ya, sport ya. Betul, Pak. Ini termasuk salah satu cabang olahraga, Cabang olahraga ya. di bawah FASI. FASI Federasi Aerosport Indonesia. Indonesia. Lokasi take off para layang dan Gantole, Dirgantahura. Oke, dan baru saja diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Sahbiri Nur, Paman Birin, Oh. tanggal 24 September tadi, Pak ya. 24 September, Pak. Bagi Anda yang ingin menikmatin, yang ingin merasakan sensasinya tapi tidak berani solo, terbang solo, maka bisa menggunakan tandem. Nah, masalahnya tandemnya kan nggak ada, Pak ya di sini. Iya. Jadi gimana nih, Pak, bagi masyarakat? Iya, saat Fasilitasnya ini gimana? kami bekerja sama dengan para layang Merapi Wasaka. Mereka yang memfasilitasi untuk itu. Para layang Merapi Wasaka ada di Kalimantan Selatan ini? Ada. Oke. Cuma memang pilot tandemnya masih dari Bogor sana. Oh. Jadi untuk rekan-rekan yang berminat untuk terbang tandem, nanti bisa menghubungi ke sana. Ada nomor teleponnya nanti. Oke. Boleh, Pak, dikasih tahu nomor teleponnya? Nomor teleponnya saya nggak. Nanti kita kasih di deskripsi ya. Iya. Dan kita sampaikan bagi Anda yang ingin reservasi bisa langsung menghubungi itu. Mungkin dikolektifkan kali, Pak ya. Betul. Jadi ngumpul dulu ada berapa Ada berapa? peminat yang ingin mencoba, baru nanti tandem masternya diundang khusus ke sini. Betul, Pak. Oke, Pak Yanuar, bagi masyarakat yang ingin mencoba sensasi tantangan bermain para layang, tadi bisa menghubungin kelompok para layang Wasaka Merapi ya? Para layang Merapi Wasaka, Pak. Para layang Merapi Wasaka. Betul. Nah, jadi nanti teman-teman ya, atau Anda siapapun yang ingin mencoba merasakan sensasi ini bisa langsung menghubungi itu Bisa di langsung nomor menghubungi. kontak yang nanti kita berikan di deskripsi. Mungkin bisa berkomunikasi karena mungkin nanti mengumpulkan dulu ya sepertinya ya ada jumlahnya berapa baru bisa memanggil tandemnya dari luar ya. Karena memang Kalsel belum punya ya. Belum punya, Pak, master tandemnya. Jadi memang harus mendatangkan master tandem dari luar. Oke, tadi bagi Anda yang punya peralatan sendiri dan berani mencoba untuk terbang solo, bisa datang langsung ke sini. Bisa, Pak. Cukup Boleh. bayar 100.000. Ya, Betul, 100.000. betul. 100.000 untuk hanya sewa fasilitas ini sepuasnya. Sepuasnya. Jadi 100.000 itu cuma sekali datang dan terbangnya bisa berkali-kali. Cuman, ya ini ada cumannya nih. Memang fasilitasnya belum lengkap karena ketika sampai pada titik pendaratan untuk naik kembali ini cukup makan waktu ya, Pak ya. Betul, Pak. 1 jaman ya. 45 menit lah. 40 menit ya, karena dia jalannya harus muter. Dan ini memang sedang dirintis jalan, di depan saya ini ada jalan, nanti turun. Jadi nanti kalau misalnya sudah sampai ke bawah, bisa naik kembali dengan menggunakan sepeda motor. Betul. Gitu, Iya. Pak ya. Dan ini juga jalan yang akan dirintis, targetnya oleh pemerintah provinsi nanti akan selesai tahun ini juga, Pak ya. Insya Allah tahun ini, Pak. Sehingga nanti ketika kita masuk kawasan Tahura Sultan Adam, menuju Pesanggerahan, keluarnya nggak lagi kembali ke jalan yang sama, tapi langsung ke lokasi ini dan turun ke bawah. Luar biasa ini pencapaian yang diprogramkan oleh Tahura Sultan Adam, memberikan alternatif wisata-wisata tidak hanya yang buat healing, tapi juga olahraga sport yang menantang, Pak ya. Betul. Ini perlu dipahami juga, Gantole itu seperti apa, Pak, dan para layang seperti apa ini? Iya, ini kan memang lokasi untuk para layang dan gantole. Kalau para layang itu yang menggunakan parasut, Pak. Oke, Menggunakan parasut itu ya, Iya. menggunakan para layang itu. Sedangkan gantole itu kalau kita lihat yang bentuknya seperti Sayap gitu ya, pesawat bersayap. kertas itu, Iya, segitiga. Iya, itu gantole. Dan kalau yang Gantole juga harus pakai tandem juga biasanya, Pak ya?
Gantole kebetulan juga di Kalsel belum ada pilot. Jadi dua-duanya belum master ada ya? tandemnya. Iya, cuma Jadi- atletnya memang ada. Oke, tapi mau para layang, mau gantole, nanti bisa menghubungin kelompok para layang Wasaka tadi. Itu khusus para layang, Mbak. Khusus para layang. layang. Iya, Oke. betul. Jadi para layang itu menggunakan parasut dan saya pernah mencoba dan memang ternyata adrenalinnya sangat terasa sekali. Iya. Berada pada ketinggian yang melihat di bawah itu terasa ini. Dan ternyata para layang ini sangat tergantung dengan kondisi cuaca, Pak ya. Cuaca yang paling bagus pada saat kapan Betul, dan Pak. jam berapa? Cuaca yang paling bagus itu kalau menurut teman-teman praktisinya itu kecepatan angin itu sekitar 10 sampai 15 meter per second. Oke. Oke, seperti inilah saat ini. Oke, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu Betul. kecil anginnya ya. Yang kedua, memang diharapkan itu pada saat cuaca panas karena para layang ini sangat membutuhkan thermal, Pak. Oh, panas bumi. Panas bumi. Nah, itu nanti akan mengangkat udara gitu, Pak ya. Betul, itu akan membuat aliran udara ke atas. Oke. Nah. Jadi memang ada batasan angin. Ketika dia terlalu rendah, dia nggak bisa terbang. Terlalu tinggi juga berbahaya. Iya, betul. Kalau untuk berat badan, ada pengaruh nggak, Pak? Kalau berat badan ada, Pak. Itu kan memang para layang itu ada ukuran-ukurannya. Oke. Cuma kalau untuk tandem itu minimal itu 40 kilo, Pak. Jadi jadi biasanya kalau untuk ukuran 40 kilo berarti untuk anak-anak usia 10-15 tahun ke bawah juga nggak bisa berarti, Pak ya? Iya, tergantung berat badan. Tergantung berat badan, betul ya. Tergantung berat Tapi badan. kalau dihitung rata-rata dengan anak seusia 10 tahun, 15 tahun, mungkin masih belum ini ya kalau diukur normal, Pak ya. Iya. Jadi memang artinya kalau dari sisi usia ini rata-rata mungkin 17 tahun ke atas, Pak ya, usianya. Mungkin Kalau- secara usia juga secara cukup matang, stabil emosinya Iya. gitu, Pak ya. Ya, Yang karena penting memang- tidak takut ketinggian, Mbak. Iya, betul, tidak takut ketinggian. Kalau saya ini juga walaupun sudah tidak 17 tahun tapi agak ngeri-ngeri juga berada pada posisi di atas gitu ya. Tapi kalau pakai tandem bolehlah dicoba. Iya. Dan Oke. sangat safety sebenarnya. Sangat safety Sangat ya. safety. Iya, dan sangat nyaman di atas itu. Ini kalau melihat pemandangannya luar biasa, berada pada ketinggian dan kita menyaksikan pemandangan yang wow, banyak sekali apa namanya. Ini seperti lembah ini, Pak ya. Betul. Ini waktu itu memang secara lokal ini namanya adalah Pantai Kopi. Pantai Kopi. Pantai Kopi. Tapi Warga setempat nyebutnya Pantai Kopi. Warga setempat yang di nyebutnya bawah. Pantai Kopi. Tapi sekarang kita namakan ini Lembah Rahasia, Pak. Lembah, kenapa disebut lembah rahasia, Pak? Karena Ya, memang tersembunyi ya, baru karena terungkap tersembunyi, sekarang, Pak ya. betul. Karena baru Oke. terungkap. Ternyata memang Tahura Sultan Adam memiliki banyak sekali tempat eksotis yang bisa dieksplor ya, menjadi lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat, Betul. baik tempat olahraga sport gitu ya, rekreasi, termasuk juga tempat-tempat wisata lainnya gitu ya. Lokasi ini pun sebenarnya tidak cuma bagus untuk para layang, Mbak. Oke. Untuk teman-teman penyuka sunrise, ini merupakan tempat yang ideal untuk menyaksikan oke. sunrise. Karena kalau pagi, kalau kita beruntung di bawah ini ada hamparan awan. Oke. Ah, Ya, yang- seperti negeri di atas awan gitu, Nah, Pak ya. betul. Biasanya orang nyebutnya negeri di atas Berarti awan. nanti ke depan next pengembangannya boleh dong dan bisa dipikirkan oleh Tahura untuk membuat satu camping ground gitu, Pak ya. Iya, Saya lihat tadi di depan sudah ada ya. sudah ada. Dan kita beruntung punya kawasan yang dianugerahi dengan potensi luar biasa. Dan kita berharap pengelola Tahura Sultan Adam nanti bisa memanfaatkan dan mengeksplor tempat ini tentunya untuk selain memberikan PAD bagi pemerintah daerah dan bisa memberikan alternatif buat masyarakat, Pak ya. Betul, Pak. Bekerja di bawah suasana tekanan tentu akan menimbulkan stres dan lokasi ini bisa menjadi tempat yang kita pilih alternatif untuk merasakan pelepasan semua ketegangan-ketegangan pekerja Betul, itu, Pak ya. betul. Kita tunggulah nanti pengembangannya. Saya sangat mensupport ini. Nah, seperti apa nanti lokasi-lokasi lainnya kita akan coba eksplor ke wisata tempat pesanggerahan. Karena ini ternyata menjadi juga tempat alternatif. Di setiap malam Sabtu dan malam Minggu, pesanggerahan ini bisa disewa untuk Anda yang ingin menikmati suasana sejuknya malam hari di kawasan yang lumayan tinggi dan bisa merasakan nuansa-nuansa eksotisme alam di sekitarnya. Seperti apa? Kita akan langsung saja ke sana.
Nah, sekarang kita berada di lokasi geosite Meratus ya. Betul. Nah, kenapa yang dijadikan geosite adalah bebatuan? Kita akan minta penjelasan dari Pak Yanwar. Pak, kenapa kalau orang awam mungkin akan menilai kok bebatuan yang dijadikan sebuah identitas geosite Meratus? Apa yang menjadi keunikan dan apa yang menjadi dasar kenapa bebatuan ini dijadikan titik penentuan geosite-nya Meratus di Tahura Sultan Adam? Oke. Jadi ini salah satu geosite yang ada di Geopark Meratus. Geopark Meratus itu mempunyai 34 geosite di Kalimantan Selatan. Di Geopark Meratus. Oh, di kawasan Geopark Meratus. Geopark Meratus itu mempunyai 34 geosite. Salah satunya ini. Di kawasan Tahura Sultan Adam itu ada 5. Oh, ada 5. Cuma yang dimandiangin 1 ini. Mandiangin 1. Ini adalah Geopark Meratus, keunikannya adalah bahwa di kawasan Geopark Meratus itu adalah batuan opiolit, Pak. Ada batuan opiolit yang katanya menurut para ahli itu adalah batuan opiolit tertua di Indonesia yang tersingkap. Yang tersingkap ya. Tersingkap. Mungkin banyak juga yang lebih tua, tapi yang tersingkap baru di sini. Yang di sini. Kalau disebut tertua berapa umurnya ini? Ini diperkirakan umurnya terbentuknya sekitar 200 sampai 150 juta tahun yang lalu. 200 sampai 150 juta tahun. 200 juta sampai 150 juta tahun yang lalu. Iya. Berarti Kalimantan Selatan ini sudah ada sejak zaman purba sejarah sama sekali. Ini batuan ini biasanya itu posisinya ada di dasar samudra di kedalaman sekitar lebih dari 600 meter. 600 meter di dasar samudra dan sekarang bebatuan ini ada di pegunungan. Ada di gunung. Berarti boleh jadi dulunya ini adalah sebuah kawasan yang berada pada kondisi lautan ya. Betul. Dan ya nggak tahu lah bagaimana terbentuknya dan sekarang sudah ada di depan kita ini. Ada pertanyaan, apakah di sini ada fosil binatang laut? Iya. Ada. Ternyata tidak ada. Kenapa? Nah, ini tidak ada fosil bintang laut karena ini berasal dari batuan lautan dalam. Kalau yang ada fosil itu lautan dangkal. Lautan dalam. Karena memang di dalam itu nggak ada binatang-binatang laut. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Dan tersingkap ke atas menjadi pebukitan. Iya. Dan diperkirakan ini batuan ini dalamnya ke bawah ini sekitar 1 kilometer lebih. 1 kilometer lebih. Boleh dibilang berarti kita berada pada posisi bukit batu ya. Bukit batu. Artinya bukit yang terbentuk dengan fondasi bebatuan yang besar. Betul, batuan ini. Ini andaikan batu bara saya nggak bisa bayangin ini gimana jadinya ya. Kenapa batu-batu? Kenapa kita penting untuk mempelajari batuan? Nah, ternyata batuan ini adalah yang akan membentuk tanah. Batuan yang lapuk akan menjadi tanah. Dan batuan tertentu mempunyai mineral tertentu. Tanah yang terbentuk dengan mineral tertentu itu akan membentuk tumbuhan-tumbuhan yang spesifik juga. Salah satunya adalah yang khas di kita itu adalah tanaman ulin, tumbuhan ulin. Itu dasarnya kenapa kemudian ulin bisa tumbuh di wilayah Kalimantan Selatan. Kenapa ulin bagus di tempat kita. Itu salah satunya. Karena memang proses pembentukannya udah ratusan tahun. Dimulai dari terbentuknya bebatuan ini tadi. Betul. Dan saya penasaran, mungkin harus ada penelitian untuk memastikan apakah ada kandungan mineral bebatuan lain. Jangan-jangan di dalam batu ini ada kandungan logam mulia yang kita nggak tahu. Ada unsur emasnya ya mungkin. Gimana ya kalau ternyata ini ada unsur emasnya? Bisa banyak disebut tambang ilegal. Ada nggak sih sebenarnya Pak di wilayah masuk kawasan Sultan Adam, Tahura Sultan Adam nih aktivitas penambangan liar? Yang mungkin penambangannya tidak batu bara ya, tetapi mungkin emas. Dulu yang saya rasa dan saya ingat itu ada ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Sebenarnya yang sering mungkin kita agak lupa, Pumpung, Pak. Pumpung itu kan daerah tambang Intan. Ya, salah. Ya. Itu pun salah satu geosite. Jadi salah satunya keunikan yang terjadi adalah di batuan tua ini juga terbentuk intan, Mbak. Oke. Karena kan sebenarnya intan itu juga karbon kan sebenarnya. Karbon. Yang terbentuk terkristalisasi dalam proses ratusan juta tahun. Itu salah satunya. Wow. Walaupun itu memang di luar kawasan Tahura. Ya berarti sebenarnya kalau mau dieksplor ini berandai saja. Kalau Pumpung menjadi salah satu fakta empirik bahwa yang berasal dari geosit dengan ada unsur bebatuan ini ternyata mengandung banyak potensi. Betul. Bukan logam saya, bebatuan mulia intan boleh jadi di sini juga ada gitu ya. Dan ini harus dijaga ini benar-benar. Di beberapa lokasi juga ditemukan batuan
tetangganya batuan apilit, batuan diorit dan marmer, Pak. Oke. Iya, Marmer itu kalau dibikin dia bisa menjadi batu hias yang betul. sangat bagus ya. Iya. Luar biasa. Ternyata Tahura Sultan Adam memiliki banyak sekali potensi kekayaan. Tidak hanya potensi-potensi keragaman hayati, tetapi juga ada potensi bebatuan yang kalau dieksploitasi dan diteliti lebih lanjut sangat mungkin memiliki potensi-potensi nilai ekonomi. Tetapi biarlah ini akan menjadi sebuah warisan yang akan selalu abadi selamanya, Pak ya. Dan ini akan menjadi bukti bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah berkomitmen untuk menjadikan geosite ya Meratus ini menjadi warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu kecuali oleh manusia sendiri yang serakah untuk mengambil keuntungan dari alam ini. Dan sebagai tambahan, saat ini Geopark Meratus sudah menjadi bagian dari Geopark Nasional. Dan sekarang kita sedang berusaha untuk memasukkan menjadi Geopark Internasional. Dan saat ini juga sedang berlangsung pameran foto Geopark Meratus di Jakarta. Untuk menampilkan bagaimana kekayaan alam Geopark di Kalimantan Selatan. Oke, luar biasa. Dan kita akan coba lihat lagi ke atas karena ini adalah lokasi yang dari awal saya ingin eksplor juga. Karena ini peninggalan sejarah juga, ada catatan sejarah di sana, Pesanggerahan Belanda. Betul. Kita coba langsung lihat ke sana. Oke, siap. Inilah Pesanggerahan Mandi Angin. Jadi historisnya dan ceritanya dulu, Pesanggerahan ini dibangun pada masa zaman penjajahan Belanda di tahun 1939. Kawasan ini dulunya adalah rumah sakit yang digunakan oleh pihak Belanda untuk merawat orang-orang yang menderita penyakit TBC. Ya, jadi seperti menjadi sanatarium ya. Jadi pusat rehabilitasi pemerawatan orang-orang yang menderita sakit TBC. Nah, Pesanggerahan ini kemudian di era Gubernur Kalimantan Selatan di masa kepala dinasnya kalau tidak salah Pak Hanif, ini direhabilitasi. Jadi yang tersisa dari bangunan ini yang orisinil sebenarnya adalah pondasinya. Dari atas ini sebagian besar sudah direhab dan tidak meninggalkan kesan orisinilitasnya. Jadi sebenarnya kalau dulunya bangunan ini terbuat dari kayu berbahan kayu ulin. Di era tahun 80-an mungkin 70-an bangunan ini tidak terpelihara sehingga bagian bangunan ini banyak diambil oleh penduduk sekitar. Dan baru di masa Pak Gubernur Kalimantan Selatan ini direhab total tanpa meninggalkan kesan orisinalitasnya. Dan sekarang menjadi Pesanggerahan Mandi Angin. Ini adalah lokasi yang digunakan untuk rapat. Jadi fasilitas ini bisa digunakan juga. Nah, kita bisa lihat ini bukti bahwa bagian depan bangunan ini terlihat pada foto yang tergambarkan. Ini mungkin para dokter ya dulu ya. Nah, ini ada bangunan yang dulu ternyata digunakan sebagai tempat perawatan rumah sakit. Ya, ini bagian depan yang tadi saya barusan masuk. Kalau di sisi sebelah sana itu sudah ada kamar-kamar, di samping juga sudah ada kamar-kamar. Ada 7 kamar yang sekarang bisa digunakan oleh pengunjung untuk menikmati suasananya. Tapi masih baru dibuka di malam Sabtu dan malam Minggu. Harganya kalau nggak salah per malamnya dari kisaran 500.000 sampai 800.000. Jadi ketika kita membuka pintu jendela di sisi sebelah kiri saya, kita bisa melihat sunrise. Jadi kita bisa menikmati dan merasakan suasana malam di sini dan suasana sunrise pada saat pagi. Kalau yang kita lihat ini adalah lokasi tempat rapat biasanya dilakukan ya. Nah itu bisa lihat ya. Nah ini adalah bangunan-bangunan aslinya yang kemudian direhab. Jadi ini memang mengambil unsur orisinalitasnya berbahan kayu ya dengan pondasi beton. Jadi
Pondasi dasar bangunan ini adalah pondasi yang dibangun sejak tahun 30-an, 1930-an. Oke, kita coba langsung lihat bagaimana pemandangan di pagi hari saat sunrise. Saya akan beralih posisi ke belakang. Nah, ini adalah suasana yang bisa kita nikmati di pagi hari. Kalau kita nginap di sini adalah spot yang paling sangat eksotis dan sangat luar biasa pemandangannya, karena kita akan menyaksikan langsung bagaimana sunrise di pagi hari sambil menikmati secangkir kopi di suasana yang sejuk ini. Dan kita bisa lihat di depan saya, pemandangannya sangat menyenangkan mata. Suasananya masih sejuk, dan walaupun sudah terasa suhunya agak mulai panas, tetapi di atas ini masih terasa sejuk dan teduh. Nah, kita bisa lihat di sana ada catatan sejarah tentang pesanggerahan mandi angin. Jadi sudah disiapkan ya bangku-bangku untuk tempat bersantai. Di bawah ini adalah garasi mobil ya. Jadi kita berada di atas garasi mobil. Ini dulu adalah garasi mobil yang dibangun dengan pesanggeran ini. Dan kalau dilihat dari informasinya, ini jaraknya, posisi ini sekarang 50 km dari kota Banjarmasin ya. Jadi ternyata tempat ini sering dikunjungi oleh pejabat pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pada saat itu Gubernur Borneo ya, B.J. Haga. Jadi untuk ke sini pejabat-pejabat Belanda pada saat itu juga menggunakan mobil. Dan mobil zaman dulu juga bisa naik pada posisi jalan yang cukup ekstrim. Dan di bawah ini adalah garasi yang digunakan untuk menaruh tempat mobil ini. Ya. Oke, ternyata bangunan ini memiliki struktur yang sangat kuat karena dia dibangun dari campuran bata dan semen Portland serta kerikil yang kalau kita dengar tadi dari penjelasan salah satu staf, batuan yang ada di sini adalah bebatuan yang memang terbentuk sejak 150 hingga 200 juta tahun yang lalu. Dan sejak pesanggeran ini sudah direbut oleh Jepang, maka sejak saat itu pula tidak digunakan. Dan baru di masa pemerintahan Pak Gubernur, di masa Kepala Dinasnya Pak Hanif, dilanjutkan dengan oleh Ibu Aya, pesanggeran ini terus dibenahi dan rehabilitasi. Jadi peninggalan ini menjadi bukti sejarah yang sekarang bisa kita lihat dan kita rasakan bahwa kawasan ini dulunya pernah menjadi saksi bisu, menjadi tempat berkumpulnya para pejabat-pejabat Belanda. Saya lagi duduk ya di halaman depan lokasi pesanggerahan, dan di samping saya ini kalau pagi kita bisa melihat sunrise. Nah, Anda yang penasaran ingin merasakan bagaimana sensasi camping atau menginap, bukan camping, tapi ingin menginap di lokasi ini, nanti bisa menghubungi nomor yang kita tulis di kolom deskripsi. Jadi kalau mau menginap semalam, ini kamar dimulai dari harga 500 sampai 800. Nah, kalau misalnya Anda ingin datang dengan rombongan dan pengen bakar-bakar barbecue atau pengen masak, nanti bisa melakukan reservasi ya langsung pada saat nanti ingin memastikan ingin menginap di sini. Jadi nanti ada fasilitas yang bisa diberikan. Misalnya kalau pengen makan, nanti bisa saat reservasi sekaligus nanti pengen disiapkan makan sesuai dengan request apa aja. Jadi nanti juga ada kantin atau kafeteria yang bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kalau pengen makan-makan snack atau makan-makan yang berat juga ada kayak nasi goreng atau lalapan atau apa. Tapi itu nanti bisa dilakukan pada saat Anda ingin melakukan reservasi.